Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat datang, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama memuliakan Allah, mengagungkan nama Yesus. Kita perlu pimpinan dari Pastor Kudus. Sebab itu mari kita puji Tuhan dengan pujian Allah Kudus. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita bersama-sama.
Hati kami menyampaikan selamat syukur pada sore hari ini Tuhan, untuk kekuatan, kesehatan, kesempatan yang masih Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk mengambil tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin mengenal kepada Tuhan lebih dalam lagi. Kami ingin menyatakan kasih kami kepada Tuhan lewat ibadah pada sore hari ini, karena Engkau adalah pengharapan di dalam kehidupan kami. Engkau yang menopang di dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan kemampuan untuk melewati segala rintangan yang ada di depan kami. Bahkan kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya oleh karena kasih anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami, supaya kami merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan suasana surgawi nyata di dalam kehidupan kami lewat ibadah pada sore hari ini. Untuk itu berkatilah ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa, yang bacakan warta gereja, pelayan-pelayan terjemahan kudus maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kehidupan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus, Tuhan terus sertakan dalam pelayanan kami. Pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan Engkau jaga, lindungi, sertai mereka semuanya. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami telah patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, dan Roh-Mu yang kudus biarlah menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang sore hari ini mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Amin. Diberkati Tuhan, saya yakin. Puji Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Karena semua bisa hadir bersama-sama kita untuk memuliakan nama Yesus, nama di atas segala. Kita puji Tuhan dengan pujian Yesus padaku.
sebab itu hendaklah kita tidak jauh dari Yesus, karena Yesus selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita puji Tuhan dengan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa.
kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Semoga kita akan diisi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah yang menerangi dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu firman Tuhan. Namun sebelum kita menerima firman Tuhan, kita puji Tuhan dengan pujian. Jadi seperti itu.
Tuhan, kami ucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami Tuhan sudah memuji-Mu, sudah menyembah-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami, kuasai kami Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang Engkau Tuhan percayakan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan hikmat supaya Tuhan berikan Tuhan adalah isyatimu Tuhan, boleh jadi kekuatan di dalam sidang firman-Mu Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin mengerti, semakin dewasa iman kami, pengharapan kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi Tuhan mendengar, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA, yang mana malam hari ini disertai dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, yang boleh mengingatkan kita kembali akan kebesaran kasih-Nya yang sudah Tuhan nyatakan lewat kematiannya di atas kayu salib, bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kita manusia yang berdosa, supaya di dalamnya kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama daripada Tuhan. Dan pujian yang terakhir tadi mengatakan supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Dan biarlah pujian itu tidak hanya sebatas keluar dari bibir kita, tetapi sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kita, yang mana kita merindukan satu kehidupan yang sama seperti Kristus. Dan memang untuk itulah Tuhan itu memanggil kehidupan kita. Tuhan memilih kehidupan kita supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Untuk menjadi sama seperti Kristus itu tidak bisa terjadi spontanitas, tetapi lewat sebuah proses perubahan. Dari kodrat dosa ini kita mengenakan kodrat ilahi yang sama dengan apa yang ada di dalam kehidupan Kristus. Walaupun mengenakan tubuh kemanusiaan, tetapi bukan kodrat dosa yang melekat dalam dirinya, tetapi yang melekat dalam dirinya adalah kodrat ilahi. Kalau kita menginginkan sebuah kehidupan yang sama seperti Kristus, kita harus siap menjadi anak Tuhan yang harus lewat proses perubahan ini. Jadi kekristenan tidak hanya berbicara masalah berkat. Dulu miskin, sekarang menjadi kaya. Kekristenan tidak hanya berbicara masalah kesembuhan. Dulu sakit, sekarang sembuh. Tetapi sebenarnya kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini tidak sebatas menyatakan kuasanya lewat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup ini, tetapi tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk mengubah kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang menjadi sama seperti Kristus. Dan banyak anak Tuhan yang tidak memahami, banyak anak Tuhan yang tidak mengerti akan hal ini. Bahkan ketika kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus didenungkan untuk mengubah, supaya kita menjadi kehidupan yang lebih baik, seringkali tidak bisa menerima. Yang dapat diterima sakit sembuh, dulu miskin sekarang menjadi kaya, dulu sulit sekarang diberikan kemudahan oleh Tuhan. Sebenarnya bukan itu yang menjadi tujuan kehidupan kita percaya kepada Tuhan. Itu hanya bagian yang kesekian. Tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita ini menjadi anak Tuhan yang siap untuk berubah. Bukan berubah semata
kerjakan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya harus kita lakukan. Dan ini yang seringkali bertentangan dengan hati nurani kita. Ketika kita tidak siap untuk diubah oleh Tuhan. Ya, kita baca ulang 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Ini saya mengingatkan oleh ayat 21. Sebab dapatkan disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Menderita karena berbuat baik, menderita karena kebenaran itu kasih karunia. Ya, jangan kita menyesal, jangan kita putus asa ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat benar, kita mendapat balasan yang tidak setimpal dengan apa yang kita kerjakan, tidak sesuai dengan harapan kita. Itu adalah kasih karunia, dan itu memang yang harus kita kerjakan. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kebenaran firman Tuhan itu tidak hanya sebagian yang harus kita lakukan. Jadi mulai dari Kejadian sampai kita Wahyu, itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada bagian Alkitab yang kita tinggalkan, tetapi setiap bagian ayat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita harus nyata dalam hidup kita. Apalagi kalau berbicara masalah penderitaan dalam kebenaran, menderita oleh karena berbuat baik, seperti apa yang diteladankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya melihat sepintas ketika kita menderita karena kebenaran. Jangan menderita karena berbuat dosa. Seringkali kita hanya melihat sepintas penderitaannya, tetapi kita tidak melihat di balik penderitaan, di balik kebenaran yang kita lakukan. Itu yang seringkali tertutup dalam kehidupan kita, sehingga banyak anak Tuhan yang menyesali hidupnya ketika mereka melakukan kebenaran, ketika mereka berbuat baik, tetapi tidak menerima seperti apa yang diharapkan ketika ia berbuat yang baik. Tapi justru itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk itu kamu dipanggil. Ini kan bertentangan dengan hati nurani kita. Kita dipanggil kan lebih enak hidup ini, kan lebih makmur, lebih sukses, lebih berhasil. Seharusnya kan begitu. Itu harapan kita kan begitu, menjadi anak Tuhan. Tetapi justru itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita siap menderita karena berbuat baik, menderita karena benar. Karena Kristus telah memberikan teladan bagimu, Dia menderita bagi kamu. Jadi penderitaan Kristus itu bukan untuk kepentingan, tetapi justru untuk kepentingan kita. Yang terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi artinya ayat ini Tuhan itu mau supaya hidup kita itu sama seperti Kristus. Apa yang dilakukan Kristus, apa yang dibuat oleh Kristus, itu yang harus kita perbuat. Dan memang untuk menerima kemuliaan itu harus lewat proses penderitaan. Contohnya Ayub. Spontanitas Ayub dipuji oleh Tuhan. Bahwa seolah-olah itu bencana dalam hidupnya, itu musibah
dinyatakan dia adalah orang yang saleh, dinyatakan dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tapi dalam sekejap mata, semua kekayaannya, semua anaknya, 10 anaknya mati dalam tempo yang singkat. Mungkin kita ini sudah stres. Itu sebabnya istrinya ada mengatakan, sudahlah hujatlah Tuhanmu, setelah itu kamu mati saja. Tuhanmu itu Tuhan yang gak peduli dengan kamu. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang kejam. Bagaimana mungkin orang yang setia kepada Tuhan diperlakukan seperti ini? Dari orang yang kaya, dari orang yang terhormat di negeri Uz pada waktu itu, dalam waktu 1 hari kekayaannya semuanya habis. Saya membayangkan kalau saya tidak mampu menghadapi kondisi yang seperti itu. Belum lagi anaknya, 10 anaknya diambil dalam waktu 1 hari. Setelah itu mulai tubuhnya dirusak oleh iblis, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan seolah-olah tidak peduli, seolah-olah tidak mengerti akan keberadaan Ayub. Dia adalah orang yang salah loh, bukan orang yang jahat, bukan orang yang gak setia. Mungkin kalau orang gak setia di proses seperti ini itu pantas, yaitu kan pola pikir kita seperti itu. Ini orang yang baik, orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan seperti itu, seolah-olah Tuhan itu tutup mata apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Sampai istrinya gak tahan untuk menghadapi ujian seperti itu. Dan dia mengatakan kepada suaminya, sudahlah kutuki Tuhan Allahmu, gak usah menyembah kepada Tuhan. Mau hidup menyembah Tuhan juga seperti ini. Setelah itu mati saja. Ya mungkin seringkali kita juga punya perasaan seperti ini ketika kita dalam kesulitan. Mengurangi kesetiaan kita karena seolah-olah Tuhan tidak memahami, tidak mengerti akan keberadaan kita. Tetapi kan dibalik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub, ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih mulia dari apa yang diterima oleh Ayub pada saat itu. Pada pasal Ayub pasal 42, di sana dikatakan Ayub dipulihkan 2 kali lipat kekayaannya. Istri anaknya dikembalikan 10. Dan yang nama Kaisa itu orang yang tercantik di negeri Uz. Gak ada orang yang cantik seperti anaknya Ayub, dituliskan seperti itu. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena Ayub bertahan ketika diuji oleh Tuhan. Jadi ujian itu bukan musibah, ujian itu bukan bencana. Kalau itu karena kesalahan kita, karena dosa, ya pantaslah kita mendapat seperti itu. Kalau kita sudah setia, kita belajar hidup benar, kita sudah melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kok masih diuji oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang jauh lebih mulia dari saat ini. Ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan di balik peristiwa yang menyakitkan cara daging kita ini. Ada kemuliaan yang menanti di dalam kehidupan kita. Dari cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita itu harus lewat ujian. Jadi tidak ada ujian yang tidak membawa kemuliaan dalam kehidupan kita. Jadi setiap ujian itu pasti mendatangkan kemuliaan dalam hidup kita. Yakobus pasal 1. Langsung saja Yakobusnya itu kemarin sudah. Kita baca 2 Korintus pasal 4 itu.
dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jangan sedihlah, jangan berduka citalah ketika kita menerima ujian dari Tuhan. Tetapi apa firman Tuhan katakan? Berbahagialah. Dengan kata bersukacitalah orang yang tahan dalam ujian. Jadi kalau kita menerima ujian dari Tuhan, maka kita responi ujian itu sesuatu yang membahagiakan kehidupan kita, sesuatu yang menyenangkan hidup kita. Karena di balik ujian yang Tuhan izinkan, ternyata di sana ada kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, yaitu mahkota kehidupan. Ini jauh lebih besar dari kemuliaan yang ada di dalam dunia ini, yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya ketika kita ini diproses oleh Tuhan untuk menjadi kehidupan yang lebih baik, maka kita tetap bersukacita. Jadi ujian itu bukan bencana, ujian itu bukan musibah, tetapi ujian itu sebuah proses untuk menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu biarlah kita tetap mengasihi Tuhan. Karena janji ini hanya kepada orang yang mengasihi Tuhan, walaupun lewat proses ini. Nah, seringkali ketika kita ini diproses oleh Tuhan lewat ujian yang harus kita hadapi, lewat ujian yang harus kita kerjakan, kita sudah mulai keruh, kasih kita sudah mulai dingin, kasih kita kepada Tuhan sudah mulai tawar. Mari kita belajar meyakini akan setiap kebenaran. Dan ujian masing-masing itu tidak sama satu dengan yang lain. Semua pasti mendapatkan ini. Tidak ada orang atau tidak ada anak Tuhan yang tidak melewati proses ini. Semua. Mungkin ada yang diproses lewat kesehatannya. Dulu saya tidak pernah mengalami sakit sekarang. Kondisi saya kok seperti ini. Dulu lari-lari kota Mojokerto, saya kuat. Sekarang untuk jalan saja sudah menggem-menggem. Nah, sekarang usianya berapa? Waktu itu umurnya berapa? Umurnya 17, umurnya 15. Yang putri Mojokerto juga tidak apa-apa. Kalau sekarang sudah di atas 70 melakukan menggem-menggem, itu sudah wajar. Karena sudah lama dipakai. Jadi kebenaran firman Tuhan harus kita pahami. Jadi usia 70 sampai 80 tahun itu kemuliaannya adalah penderitaan. Jadi jangan menyesali, jangan mengatakan Tuhan tidak peduli, itu wajar. Sampai 80 tahun itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Untuk itu yang masih muda-muda ini, yuk kita belajar hidup sehat. Ya. Gunakan kesehatan yang ada ini untuk melayani Tuhan. Ya. Supaya kalau kita nanti tidak berdaya, hidup kita sudah jadi berkat. Jangan masih muda tidak mau melayani Tuhan, tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Kita sudah ketinggalan. Tanpa kita sadari, usia kita semakin bertambah, kita sudah tidak berdaya lagi. Baru kita mengatakan, "Dok, kalau saya kuat, saya sehat, ingin melayani Tuhan." Dulu waktu masih muda ditawari melayani
yang setia kepada Tuhan, dan menjadi anak Tuhan yang loyalitas terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan. Walaupun dalam ujian sekalipun, marilah kita tetap mengasihi Tuhan. Dan itu akan membuahkan kemuliaan dalam hidup kita, membuahkan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Kristus. Nah, itu sebabnya ayat ini mengatakan Kristus meninggalkan teladan. Kristus menerima kemuliaannya kembali juga lewat proses ujian ini. Kristus diuji sejak lahir, selama hidup di dalam dunia. Ketika dia dilahirkan sudah diuji di sana. Tidak selayaknya manusia ketika dia dilahirkan di sebuah kandang. Tanda ada di antara kita saat ini yang hadir dulu lahirnya di kandang, tanda ada. Paling tidak yang tidak. Apalagi kalau sekarang hidupnya sudah mapan, dokter spesialis. Tidak mau di rumah sakit. Yang luar biasa. Tuhan Yesus lahir di kandang. Itu raja di atas segala raja. Dalam kehidupannya, dia selalu menghadapi ujian, selalu mendapatkan penderitaan. Kalau saya mempelajari kehidupan Tuhan Yesus selama di dunia, dia tidak punya tempat permanen dalam hidupnya. Kalau saudara tidak punya tempat permanen, tempat tinggal permanen, lo kadang-kadang begitu saja masih belum bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang dilihat rumah yang tingkat 3, tingkat 4. Ya, karena yang dilihat rumah seperti ini, maka tidak bisa bersyukur. Coba kalau kita melihat Tuhan Yesus, apa yang ada dalam kehidupan kita saat ini, kita sudah cukup bisa bersyukur karena Tuhan Yesus tidak punya tempat tinggal yang permanen ketika dia ada di dalam dunia. Maka segalanya ini adalah milik daripada Tuhan. Ketika dia mengejawantahkan diri menjadi manusia, berpindah-pindah tempatnya. Bahwa itu penderitaan. Sampai dia rela mati di atas kayu salib. Mati dalam penderitaan. Ya. Kalau sakit langsung meninggal tidak masalah. Oh, ini ditampak, dipukul, diajar, dicabut, diludahi di depan umum, menjadi tontonan umum. Tetapi Tuhan merelakan semuanya itu. Dia lakukan. Tetapi setelah itu dia mengalami kebangkitan. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga, kembali ke tahta kemuliaannya. Itu diterima setelah melewati proses penderitaan karena kebenaran. Karena selama hidupnya tidak pernah berbuat dosa, baik lewat perbuatannya maupun lewat perkataannya. Dan itu yang Tuhan teladankan dalam kehidupan kita, selalu meneguhkan kebenaran, menebarkan kebaikan selama hidup. Jadi layak dia menerima kemuliaannya kembali. Dan itu disediakan bagi kita. Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi hidup kita, dan nanti dia akan datang kembali menjemput hidup kita. Tuhan katakan, di mana aku berada, kamu pun nanti akan berada. Siapa mereka
yang dipersembahkan kepada Tuhan. Keimanan pasal. Kalau dalam PR, menderita karena kebenaran itu sama dengan roti sajian yang sedang dibakar, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Imamat pertanyaan kedua. Kedua, ayat 1 dan ayat yang kedua. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubukkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Jadi roti itu menggambarkan kehidupan kita. Jadi roti itu harus dibakar supaya matang. Dibakar sampai matang. Itu baru bisa dinikmati. Ini merupakan persembahan yang berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Sebabnya dalam Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kalau dalam perjanjian lama, persembahan kepada Tuhan dalam bentuk roti sajian yang harus lewat proses pembakaran ini, dan tidak sebatas dibakar, tapi dibakar sampai matang. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan, persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Harus siap untuk dibakar. Sama seperti Kristus. Kapan Kristus dibakar? Ketika dia mati di atas kayu salib. Itu menjadi persembahan yang menyenangkan hatinya Bapa. Karena kematiannya itu adalah mengikuti kehendak daripada Bapa. Taat akan kehendak Bapa. Nah, itu yang harus kita hidupi dalam hidup kita sekarang ini. Jadi kalau kita ingin menyenangkan hatinya Tuhan, ya kita harus siap untuk dibakar sampai matang. Jangan setengah matang. Ya, kalau saudara bakar roti setengah matang bisa mual, ya, membuat orang mual, tidak menjadi berkat. Nah, itu sebabnya kita harus siap dibakar sampai matang, diuji sampai matang. Sehingga hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Ini sama dengan Yesaya 48. Jadi ujian itu dalam bentuk penderitaan ini dalam Yesaya 48 sama seperti diuji dalam dapur api. Yesaya 48 ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku telah
yang memurnikan hidup kita. Ya. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan ketika kita lewat proses ujian ini? Apakah kita tetap mengasihi kepada Tuhan? Ya. Kalau harapan kita nggak sesuai dengan yang kita inginkan, ini adalah ujian dari Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk memurnikan kita. Kalau kita saat ini mungkin belum sukses, belum berhasil, ya, apa kita sudah mulai tidak mengasihi Tuhan? Ya, apakah hati kita tetap melekat kepada Tuhan? Itu kan ujian namanya. Pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita sudah mulai goyah iman kita. Kita sudah mulai bimbang. Kita sudah mulai ragu. Atau kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Maka kita memahami akan kehendak Tuhan itu. Ya. Jadi ujian itu bagaikan kita sedang dimurnikan oleh Tuhan dalam dapur api penderitaan, dalam dapur api kesusahan. Artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, itu penderitaan. Jadi penderitaan di sini jangan digambarkan hanya masalah makanan, menderita karena kurang makan, menderita karena kekurangan kebutuhan, tidak seperti itu. Banyak penderitaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak cocok dengan kehendak kita, itu adalah bagian penderitaan. Mungkin kalau berbicara masalah materi kita tercukupi, tetapi ada pergumulan yang lain yang sedang kita gumulkan saat ini, tetapi itu belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Maka kita tetap setia, maka kita tetap melekat kepada Tuhan. Itu Tuhan sedang menguji kehidupan kita. Sebabnya Ayub mengatakan, kalau aku diuji oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan, aku keluar bagaikan emas yang murni. Memang kalau emas itu diuji, emas itu dilebur, malah kelihatan kemurniannya. Sama dengan kehidupan kita. Jadi anak Tuhan yang murni atau emas murni, atau kita ini anak Tuhan yang imitasi. Kalau imitasi diuji, ya terbakar. Malah lenyap. Namanya imitasi. Tetapi kalau emas diuji dengan api, itu malah justru terlihat kemurniannya. Sama seperti Ayub tadi, ketika Tuhan menguji, kelihatan kesetiaannya, walaupun habis-habisan Ayub. Tapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, karena dia tetap mengasihi Tuhan, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub lebih dari yang semula. Kemuliaannya lebih lagi. Jadi rancangan Tuhan yang tidak nampak dalam kehidupan kita. Jadi kita itu yang melihat itu apa yang sedang terjadi, tidak melihat apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita nanti. Nah, itu banyak anak Tuhan melihat ujian itu bagaikan musibah, melihat ujian itu bencana dalam hidupnya, sehingga tidak bisa bersuka cita menghadapi ujian itu. Karena tidak bisa bersuka cita, maka kasihnya akan Tuhan pun akan semakin dingin, kasihnya akan Tuhan semakin luntur. Dan memang dasarnya kita manusia itu tidak mau lewat proses penderitaan ini. Kalau bisa itu jalannya terus lewat jalan tol, terus enak terus. Ya. Kalau
Tidak ada bapak yang tidak mengasihi anak-anaknya. Kalau kita sebagai orang tua mengasihi anak-anak kita, apalagi Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan memberikan penderitaan terus dalam hidup kita. Itu hanya proses. Hanya proses untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi marilah apa yang diteladankan Kristus dalam kehidupan kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Untuk itulah kamu dipanggil, untuk mengikuti jejaknya, mengikuti teladannya, supaya kita nanti juga menerima kemuliaan seperti kemuliaan yang saat ini sudah diterima oleh Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Biarlah kebenaran ini nyata di dalam kehidupan kita, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh meneladani Kristus. Ketika kita diuji, kita tetap menjadi anak Tuhan yang berbahagia, meresponi ujian itu suatu kebahagiaan, dan kita tetap menjadi anak Tuhan yang mengasihi kepada Tuhan. Marilah kita pujikan satu yang kasih yang terbaik.
untuk kebenaran-Mu yang Kau nyatakan kepada kami malam hari ini. Biar Roh Kudus akan menolong dalam kehidupan kami untuk bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Ketika Engkau memanggil kehidupan kami, ketika Engkau memilih kehidupan kami, satu tujuan supaya kami boleh meneladani apa yang Tuhan lakukan, meneladani apa yang sudah Tuhan kerjakan. Itulah yang Engkau ingini di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran ini bernyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami harus lewat proses ujian, biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ujian bukan bencana, ujian bukan musibah dalam hidup kami, tetapi sesuatu yang membahagiakan atas kehidupan kami. Karena di balik ujian yang Engkau sediakan, ada kemuliaan yang menanti kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus terus membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Kalau selama ini hidup kami masih jauh dari kebenaran-Mu, dan biarlah Engkau akan terus menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Kiranya Tuhan menguduskan kehidupannya, Tuhan urapi pelayanannya, sehingga boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Roti dan anggur yang saat ini sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah bacaan-bacaan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau semua sudah, saya ulangi semua berdiri. Mari kita siapkan angkurnya lebih dahulu, kita buka supaya kita bisa dalam kebersamaan ketika kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau semua sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkannya oleh karena menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, supaya kita manusia yang berdosa ini boleh diselamatkan oleh-Nya lewat persembahan tubuhnya yang berkenan kepada Bapa. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat nyawa Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil nyawa sesudah makan lalu berkata, nyawa ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum nyawa ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya, atas segala kasih-Nya yang sudah dinyatakan lewat pengorbanan-Nya di atas kayu salib, supaya kita boleh mendapatkan bagian kemuliaan yang tersediakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Hanya lewat kematian Tuhan di atas kayu salib kita mendapatkan kemuliaan.
terima kasih yang dinaikkan di hadapan pada saat malam ini Tuhan. Kami boleh bersekutu lewat firman-Mu. Kami boleh bersekutu lewat bersentuhan dengan tubuh dan darah-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh meneguhkan iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami kepada Tuhan. Kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang putus asa sudah diberikan pengharapan, kami yang sakit pun sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami meninggalkan tempat ini, kami boleh menerima sukacita surgawi, boleh bersama kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, besok sore ada ibadah doa masih di rumah dalam rangka kepenuhan Roh Kudus jam 5:30. Ya silakan berdoa di rumah sendiri. Gunakan waktu ini. Kalau kemarin saya sampaikan waktu ini adalah waktu yang jahat, maka kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus ini. Ya, puji Tuhan. Hari Jumat tetap ada ibadah kabudah di tempat ini jam 6:15 seperti biasa. Lalu hari Sabtu kita kembali ada doa di rumah lagi tetap jam 5:30 lewat tuntunan YouTube Bugesio. Nanti di share di grup. Ya. Saudara bisa buka di sana, setelah mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa menyembah kepada Tuhan. Ya puji Tuhan. Kalau kemarin saya lakukan, saya memuji Tuhan lebih dahulu, baru dengarkan firman, baru masuk di dalam doa. Tapi tergantung kepada keluarga masing-masing. Saudara bisa pujian Tuhan dulu, baru firman Tuhan dibuka, atau firman Tuhan dulu, baru memuji Tuhan, silakan. Yang penting kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Dan hari Minggu ketemu lagi dalam ibadah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan kita memberkati hari pencurahan Roh Kudus. Ibadah kita tetap 2 kali. Pada pertama jam 7, ibadah kedua jam 9. Terima kasih untuk perhatiannya. Tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang semua baik berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian. Oh besar, besar anugerah.
baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat dalam setiap pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat kami sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dan Tuhan Yesus Kristus